Anak-anak kelas 12 yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan mengawali pembelajaran tentang bab fikih, yaitu pernikahan dalam Islam. Ada 4 pokok pembahasan utama pada pembelajaran ini, yaitu tentang nikah, talak, iddah, dan rujuk. Sebelum mengawali pembelajaran ini, silakan kalian membaca doa di dalam hati seraya penuh harap akan dikabulkan segala hajat kita, lebih utama diberikan kemudahan dan pemahaman terhadap segala aktivitas menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Anak-anak, setelah berdoa, marilah kita sama-sama membaca Quran surah An-Nisa ayat 22 sampai 23 dan Ar-Rum ayat 21, dan perhatikan juga tajwidnya. Ayat ini adalah bahan pelajaran kita dalam bab ini. Anak-anak kelas 12 yang Bapak banggakan, kemarin kita membahas materi bab pernikahan dalam Islam, yaitu pembahasan utama pada minggu tadi adalah tentang pernikahan. Ada 3 permasalahan lagi yang akan kita bahas, yaitu materi talak, iddah, dan rujuk. Insyaallah pada pertemuan kali ini akan disampaikan ketiga materi tersebut. Yang pertama adalah materi tentang talak. Pengertian dan hukum talak. Pengertian dan hukum talak ditinjau dari segi bahasa. Talak berarti melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh, karena talak merupakan perbuatan halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Abghadul halali indallahi talaq," rawahul Abu Daud. Artinya, perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Adapun rukun talak adalah sebagai berikut. 1. Yang menjatuhkan talak adalah suami. 2. Yang dijatuhi talak adalah istri. Ada 2 macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara sharih atau tegas, maupun dengan cara kinayah atau sindiran. Cara sharih, misalnya, saya talak engkau atau saya cerai engkau. Ucapan talak dengan cara sharih tidak memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara sharih, jatuhlah talaknya walaupun tidak berniat mentalaknya. Cara yang kedua adalah kinayah. Misalnya, pulanglah engkau pada orang tuamu, atau kawinlah engkau dengan orang lain. Saya tidak butuh lagi kepadamu. Ucapan talak memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istri dengan cara kinayah, padahal sebenarnya tidak berniat mentalaknya, talaknya tidak jatuh. Lafal dan bilangan talak. Lafal talak dapat diucapkan, dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Adapun bilangan talak maksimal 3 kali. Talak 1 dan talak 2 masih boleh rujuk kembali sebelum habis masa iddahnya, dan apabila masa iddahnya telah habis, harus dilakukan akad nikah lagi. Al-Baqarah surah 229. Pada talak 3, suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu. Macam-macam talak. 1. Talak raj'i. 2. Talak bain. Talak bain dibagi menjadi 2 macam, yaitu
talak bain sugra dan talak bain kubra. Talak bain sugra yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak khuluk karena permintaan istri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah kembali, baik masih dalam masa iddah maupun sudah masa iddahnya. 2. Talak bain kubra yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali atau talak 3 dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri kecuali dengan syarat: A. Bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain. B. Bekas istri telah dicampuri oleh suami yang baru. C. Bekas istri telah dicerai oleh suami yang baru. D. Bekas istri telah selesai masa iddahnya setelah selesai suami yang baru. Alasan jatuhnya talak. Alasan jatuhnya talak ada 6. 1. Ilah, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Ilah merupakan adat Arab jahiliyah. Masa tunggunya adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali, maka suami harus membayar denda sumpah. Bila sampai 4 bulan atau lebih, hakim berhak memutuskan untuk memilih membayar sumpah atau mentalaknya. 2. Li'an, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah ini diucapkan 4 kali dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata, laknat Allah subhanahu wa ta'ala atas diriku jika tuduhanku itu dusta. Jika istri juga dapat menolak dengan sumpah 4 kali dan yang kelima dengan kata-kata, murka Allah subhanahu wa ta'ala atas diriku bila tuduhan itu benar. Yang ketiga, jihar. Jihar yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya, seperti engkau seperti punggung ibuku. Ucapan ini mengandung pengertian ketidaktertarikan lagi dari suami kepada istri. Adapun jika suami memanggil istrinya dengan sebutan mama atau ibu, dengan niat suami mengutarakan rasa sayang kepada istri, bukanlah disebut jihar. Jihar merupakan adat jahiliyah yang dilarang Islam sebab dianggap salah satu cara menceraikan istri. Yang keempat, khuluk atau talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus biasanya atas kemauan istri. Penyebab talak antara lain, istri sangat benci kepada suami, suami tidak dapat memberi nafkah, suami tidak dapat membahagiakan istri. 5. Pasah. Pasah ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu, yaitu karena rusaknya akad nikah, seperti diketahui bahwa istri adalah mahram suami, salah seorang suami atau istri keluar dari agama Islam. Semula suami istri musyrik, kemudian salah satunya masuk Islam. Karena rusaknya tujuan pernikahan, seperti terdapat unsur penipuan, misalnya mengaku laki-laki baik ternyata penjahat. Suami istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga. Suami dinyatakan hilang. Suami dihukum penjara 5 tahun atau lebih. 6. Hadanah. Hadanah berarti mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Jika suami atau istri bercerai, yang berhak mengasuh anaknya adalah A. Ketika masih kecil adalah ibunya dan biaya tanggungan ayahnya.
B. Jika si ibu telah menikah lagi, hak mengasuh anak adalah ayahnya. Iddah. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan bilangan. Sedangkan menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. A. Lamanya masa iddah. 1. Wanita yang sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Quran Surah At-Talaq ayat 4. 2. Wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. 3. Wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali quru' atau 3 kali suci. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. 4. Wanita yang tidak haid atau belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. Quran Surah At-Talaq ayat 4. 5. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa iddah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 49. B. Hak perempuan dalam masa iddah. 1. Perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah atau dapat rujuk berhak mendapat pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sementara itu, wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. 2. Wanita dalam iddah bain atau iddah talak 3 atau khuluq hanya berhak atas tempat tinggal saja. Quran Surah At-Talaq ayat 6. 3. Wanita dalam iddah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapat harta waris suaminya. Rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Adapun dasar hukum rujuk adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 yang berarti, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki rujuk. Hukum rujuk. Hukum rujuk ditinjau dari asalnya adalah mubah, kemudian berkembang sesuai dengan situasi dan keadaan yang ada. Hukum rujuk yang pertama tadi adalah mubah. Yang kedua, haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. 3. Makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. 4. Sunat bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. 5. Wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istrinya. Rukun rujuk. Rukun rujuk terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. 2. Suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. 3. Sigat atau lapal rujuk. 4. Saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil.
Pada bagian aktivitas siswa, Bapak mengharapkan kepada seluruh peserta didik untuk memperhatikan dua hal berikut, yaitu coba diskusikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peserta didik dibagi dalam kelompok dan hasilnya dipaparkan. 2. Berilah masukan untuk perbaikan undang-undang perkawinan ke masa depan yang lebih konkret dan berkeadilan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 1. Pencatatan perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan ini tercantum dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Bab 2 Pasal 2 sampai 9. Yang kedua, sahnya perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 3. Tujuan perkawinan. Dalam bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 4. Talak. Dalam bab 8 pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 5. Batas usia. Batas usia minimal perkawinan perempuan disamakan dengan usia minimal laki-laki, yaitu 19 tahun. 6. Batasan dalam berpoligami. Batasan dalam berpoligami terbagi dalam 3 bagian. 1. Dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 2. Dalam pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 3. Pengadilan hanya memberi izin berpoligami apabila a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. D. Adanya persetujuan dari istri. Dan E. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dan yang terakhir dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah adil. Adil yang dimaksud adalah adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Buatlah tabel dan isian seperti yang tertera pada tampilan berikut dan buatlah menjadi file PDF dan kirimkan lewat Google Classroom yang sudah Bapak sediakan atau lewat grup WhatsApp bagi yang tidak bisa mengakses Google Classroom. Jadi cara pengisiannya kalian tinggal mengisi setuju atau tidak setuju, baik atau tidak baik. Kesimpulan,
Kesimpulan pada materi yang kita pelajari pada bab pernikahan ini adalah yang pertama, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. 2. Hukum nikah dapat berubah menurut situasi dan kondisi. Hukum nikah dapat menjadi wajib, sunat, makruh, dan bisa juga menjadi haram. C. Agar tercapai kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, seorang muslim dalam pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun nikah. D. Talak adalah suatu perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. D. Iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak.